Kabar seorang model perempuan yang dibegal di pinggir tol Kebun Jakarta sempat membuat warga Jakarta prihatin. Cerita yang sempat viral di media sosial dramatis karena korban dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit sumber waras. Tapi ketika polisi turun tangan, hasilnya malah bikin geleng kepala. Nama korban ternyata tidak pernah terdaftar di data rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Pasien yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut itu tidak ada dalam data pasien yang sedang berobat ataupun yang telah berobat dari Rumah Sakit Sumber Waras. Yang lebih mengejutkan setelah ditelusuri, model berinisial ADV itu mengaku hanya iseng. Mereka memanfaatkan isu begal yang memang sedang ramai dibicarakan warga. Yang pertama karena iseng, yang kedua ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal. Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban. Polisi mengingatkan agar bijak menggunakan media sosial karena sekali hoaks menyebar yang lelah bukan cuma polisi tapi juga masyarakat yang ikut takut dan resah. Terlebih saat ini polisi sedang sibuk menjaga ketertiban dan mengejar begal yang marak beraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Serbajadi, Sungal, Deli Serdang. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pemain judi sabung ayam lari berhamburan. Beberapa di antaranya mencoba mengelabui petugas dengan berpura-pura menjadi pengunjung warung. Aksi kejar-kejaran diwarnai tembakan peringatan ke udara pun terjadi. Sejumlah pemain judi sabung ayam sempat terlibat adu mulut dan menolak diamankan ke kantor polisi. Lokasi sabung ayam ini baru beroperasi selama 1 bulan. Adapun jumlah nilai taruhan beragam, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan 17 orang tersangka, 5 ekor ayam yang digunakan untuk laga, 40 sepeda motor, serta uang jutaan rupiah. Kita dapat informasi bahwasanya ada pelaku perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP. Ini pengungkapannya awalnya bagaimana? Pengungkapan ini awalnya kita sudah lakukan penyelidikan, yaitu dengan cara undercover di hari Sabtu dan di hari Minggu. Tersangka dan barang bukti sudah diamankan ke Mako Polsek Sungal dan dijerat pasal tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek salah satu rumah di kawasan Jalan Platina Raya Titipapan, Medan. Kedua pelaku berusaha kabur dari pintu belakang rumah dan berhasil ditangkap di semak-semak. Saat digeledah, petugas menemukan 1 paket narkoba jenis sabu dibuang tak jauh dari semak-semak tersebut. 2 tersangka diamankan beserta barang bukti 2 plastik klip sabu yang siap edar, 1 buah dompet emas, 1 pipet, 1 bungkus plastik, 1 unit HP, dan uang hasil penjualan sebesar Rp100.000. Kita melakukan penindakan di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat untuk pemakai dan mengedarkan. Setelah kami lidik dan kami melakukan penangkapan, kita amankan 1 orang, inisial EN, yang lari waktu penangkapan ke belakang. Setelah penangkapan, lari dari pintu belakang, anggota kita sudah di belakang dan melakukan penangkapan di tepatnya di belakang rumah pelaku. Saat ini, kedua tersangka masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Sejumlah aktivis mengalami kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Kehadiran Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir di Pelabuhan Asdod memicu kemarahan dan respon negatif dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam unggahan di X meminta semua aktivis Global Summit Flotilla dilepaskan dengan cara dideportasi sesegera mungkin. עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. Kebijakan penahanan aktivis kemanusiaan Gaza oleh otoritas Israel memicu gelombang kecaman internasional yang meluas. Aksi tak manusiawi terhadap para relawan Global Summit Flotilla tidak hanya memantik kemarahan dunia, tetapi juga memperlebar keretakan politik di dalam internal pemerintahan Israel. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Summit Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Summit Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Kabar seorang model perempuan yang dibegal di pinggir tol Kebun Jakarta sempat membuat warga Jakarta prihatin. Cerita yang sempat viral di media sosial dramatis karena korban dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit sumber waras. Tapi ketika polisi turun tangan, hasilnya malah bikin geleng kepala. Nama korban ternyata tidak pernah terdaftar di data rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Pasien yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut itu tidak ada dalam data pasien yang sedang berobat ataupun yang telah berobat dari Rumah Sakit Sumber Waras. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, model berinisial ADV itu mengaku hanya iseng. Mereka memanfaatkan isu begal yang memang sedang ramai dibicarakan warga. Yang pertama karena iseng, yang kedua ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal. Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban. Polisi mengingatkan agar bijak menggunakan media sosial karena sekali hoaks menyebar, yang lelah bukan cuma polisi tapi juga masyarakat yang ikut takut dan resah. Terlebih saat ini polisi sedang sibuk menjaga ketertiban dan mengejar begal yang marak beraksi. Tim Liputan iNews melaporkan.